Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya Ika Novita Mulia untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.1 terkait refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Hal yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas yaitu perubahan paradigma yang sangat kontras terjadi dalam diri saya. Sebelumnya, saya berasumsi bahwa setiap murid merupakan kertas putih yang dapat dilukis atau ditulis dengan bantuan guru. Namun ternyata semua persepsi saya tersebut keliru. Murid tak lain seperti tumbuhan yang sudah memiliki kemampuan dan kodratnya masing-masing. Guru hanya sebagai fasilitator untuk membantu murid tersebut mengembangkan dan mengekspresikan dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ibaratnya seperti ini. Guru adalah seorang petani, kemudian murid adalah tumbuhan yang ditanam oleh petani. Apabila tumbuhan yang ditanam oleh petani itu berasal dari bibit semangka, maka dia akan tumbuh menjadi semangka. Petani hanya bisa merawatnya dan memberikan pupuk saja. Petani tidak bisa mengubah semangka tersebut menjadi pohon cabai. Sampai akhir hayatnya, semangka akan tetap menjadi pohon semangka. Kemudian ketika petani juga menanam cabai, maka yang akan tumbuh adalah pohon cabai. Petani tidak bisa mengubah kodrat dari tanaman tersebut. Begitu juga dengan guru. Guru tidak bisa mengubah kodrat dari siswa yang dia hadapi. Dia hanya bisa memberikan motivasi dan memberikan masukan-masukan yang berarti agar peserta didik tersebut dapat mengembangkan dirinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, saya juga mulai memahami bahwa hakikat seorang guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat membimbing muridnya. Selain itu, guru juga menjadi sosok teladan yang dapat memberikan contoh kepada murid. Dan kemudian, guru juga menjadi sosok motivator yang dapat memberikan dukungan dan dorongan semangat agar murid dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang unggul di masa depannya. Berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran, sosok teladan, dan motivator bagi muridnya. Kemudian, berikut adalah pengalaman dari praktik baik yang saya lakukan untuk aksi nyata refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada tahap perencanaan aksi, saya menghimpun refleksi dari seluruh peserta didik sebagai umpan balik terkait proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Dari hasil refleksi tersebut, menjadi acuan saya untuk membuat modul ajar yang dapat berpihak pada murid dan menyesuaikan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah itu, saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat terkait perencanaan dari aksi nyata saya. Apabila dalam diskusi tersebut dapat masukan, maka saya pun akan merevisi modul ajar yang telah saya lakukan. Kemudian, pada tahap penerapan aksi nyata. Di awal proses pembelajaran, saya melakukan kesepakatan kelas bersama seluruh siswa. Dari kesepakatan kelas ini terhimpun beberapa kesepakatan yang disepakati oleh seluruh peserta didik. Salah satu di dalamnya adalah kesepakatan untuk tidak menggunakan handphone selama proses pembelajaran kecuali terdapat instruksi dari guru. Kemudian, pada pembelajaran aksi nyata ini adalah materi tentang pembuatan puisi. Maka, saya memberikan kesempatan kepada seluruh murid untuk bisa menghasilkan karya puisi dari dirinya sendiri. Setelah itu, saya memfasilitasi ruang kolaborasi bagi murid untuk dapat berdiskusi dalam kelompoknya. Karena ini adalah materi tentang puisi, kemudian siswa mengimplementasikan pemahamannya pada unsur pembangun puisi yang diaplikasikan dalam bentuk musikalisasi puisi, maka siswa diberikan kesempatan untuk
mendiskusikan terkait puisi karya siapa dari teman kelompoknya yang akan terpilih untuk mereka buat sebagai musikalisasi puisi. Kemudian selanjutnya adalah proses pembelajaran. Guru memfasilitasi pembelajaran yang bermakna dan menyesuaikan pada kodrat alam dan kodrat zaman dari muridnya. Di dalam pembelajaran ini, murid membentuk kelompok yang kemudian mereka membagi tugas dari kelompoknya masing-masing. Ada yang bermain musik, kemudian ada juga yang membacakan puisi, ada pula yang melantunkan puisi menjadi lagu atau dikenal sebagai musikalisasi puisi. Kemudian hasil karya tersebut mereka buat dalam bentuk video yang diberikan kebebasan kepada murid untuk mengkreasikan videonya seperti apa. Hasil dari video musikalisasi puisi tersebut kemudian diunggah ke dalam laman Google Drive guru yang udah saya buat. Kemudian saya memberikan apresiasi berupa hasil-hasil karya puisi dari setiap kelompok saya unggah ke dalam laman YouTube guru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pada tahap refleksi, saya menghimpun umpan balik dari murid. Selain itu, umpan balik juga saya minta dari atasan saya, yaitu wakaf kurikulum. Serta yang terakhir, saya merefleksikan pembelajaran secara pribadi atau mandiri berdasarkan proses dan hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat saya, Ibu Kiki, dari guru SMA Negeri 1 Berau. Kemudian terdapat testimoni dari Ibu Evi Pratiwi, guru SMA Negeri 1 Berau juga, yang dapat Bapak Ibu simak bagaimana testimoni dari mereka. Kemudian yang terakhir adalah testimoni dari peserta didik saya, yaitu Ferdi Irwansyah. Baik Bapak Ibu guru hebat, semoga apa yang telah saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.1 dapat menginspirasi dan dapat memberikan gambaran terkait bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid, kemudian menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik yang kita hadapi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.